Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Pada kesempatan saat ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Ada begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang Yesus adalah Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa ayat di mana di situ jelas sekali menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59, di situ Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Pernyataan Tuhan Yesus memicu kemarahan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para imam. Mereka marah sebab mereka mengerti makna dari perkataan Tuhan Yesus itu adalah bahwa Dia sama dengan Allah. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 9, di situ Tuhan Yesus mengatakan tentang kesamaannya dengan Allah. Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang melihat Dia berarti telah melihat Allah Bapa. Dalam Lukas 5 ayat 24 sampai 26, saudara dapat melihat salah satu sifat Allah dalam diri Tuhan Yesus, yaitu berkuasa mengampuni dosa. Para imam, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sedang menghujat Allah karena Dia mengampuni dosa orang lain. Sebab hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya berkuasa mengampuni dosa. Dan bukan hanya itu, Dia melakukan mujizat pada saat itu juga. Dalam Yohanes 10 ayat 30, di situ disebut tentang kesatuan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28 memuat suatu peristiwa di mana salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Kemudian dia melihat Tuhan Yesus bertemu muka dengan muka. Lalu dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Perkataan Thomas tidak disanggah oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia memang adalah Tuhan dan Allah yang patut untuk disembah. Di dalam Yohanes pasal 1, di situ juga dijelaskan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Saya akan mengutip satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6. Di situ dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan dia menyebutkan bahwa Mesias itu akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi saudara perhatikan hal-hal ini. Ada dua hal di situ yang jelas sekali menunjukkan siapa itu Mesias. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal.
Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kasih Kristus, saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar saudara mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, bertobat dari dosa, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah. Bagi orang yang tidak percaya, mereka terus mencari dalih untuk tidak percaya. Sedangkan bagi orang yang beriman, satu ayat pun cukup untuk membuat mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.